Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Teman kita ada yang tidak hadir hari ini? Keisha, kenapa tidak hadir? Kita akan mulai pembelajaran kita kembali, tapi sebelum mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Boleh kepada KM-nya, Aldan boleh dipimpin untuk membaca doa teman-teman. Ya, dipimpin sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ayo nadahu jami'an. Gimana sih perasaan kalian hari ini? Adakah yang kesel? Adakah yang seperti apa? Apa ini ada di sini yang sedih ya? Ada yang lagi sedih? Sedih, ada yang sedih enggak? Sedih, karena tadi misalkan uangnya ada yang hilang, ada? Hah? Ada yang lagi senang, bahagia? Ada siapa yang lagi senang? Oh, mendapat hadiah gitu ya dari kamu ya? Dari ayah ya, atau tadi nilainya bagus? Ataukah ada yang bingung? Tadi ada pelajaran yang nggak ngerti atau yang kurang dipahami? Ada yang lagi marah nggak? Ada yang marah enggak ya? Tujuan pembelajaran yang akan hari ini kita pelajari yaitu Bu Santi akan mengambil contoh ya. Pertama, peserta didik mampu membacakan masalah sehari-hari. Ini masalah sehari-hari mengenai pengelolaan sampah di perkotaan atau di lingkungan kita dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritmi. Seperti apa ini ya? Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan pemrograman tingkat dasar, menyusun instruksi dan praktik pemrograman visual untuk membuat simulasi petugas sampah cerdas ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita mengaitkannya ya. Kalian tahu ya tentang sampah ya, sampah itu banyak ya beredar, bahkan orang ada yang tidak peduli dengan sampah dan sebagainya. Kalau pernah sekolah juga kan suka ada gitu yang buang sampah sembarangan dan bagaimana. Nah, harapannya kalian harus peka, kalian harus peduli terhadap sampah, karena ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoa kepadanya, kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi coba apa yang bisa kalian bayangkan yang kalian lakukan, sampah yang ada baik di lingkungan kalian yang berserakan itu bisa berada di tempat sampah, itu ada pergerakan apa saja? Bagaimana itu bisa? Oh, boleh ya, diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Ketika diambil berarti kita melakukan apa? Tadinya kan duduk, kemudian tadinya duduk, ada sampah, berarti mungkin dari tempat duduk ke sampah melakukan apa? Bergerak, berjalan. Nggak mungkin sampahnya sini gitu kan? Tapi dari duduk kitanya turun kan, ngambil sampah, kemudian ketika ngambil sampah, kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Kalian bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik? Bagaimana cara membedakannya? Apa ciri-cirinya apa kalau sampah organik? Mudah dikurangi. Mudah dikurangi atau cepat? Busuk kalau sampah anorganik itu diurai bertahun-tahun tuh sama
ini Ridwan, kelompok 2 Ridwan, kelompok 3 ya Ahwat, ini kelompok 4 juga Ahwat. Nanti Ustaz minta kita atau kalian akan melakukan diskusi kelompok ya mengenai bagaimana sampah itu akan bisa. Tapi sebelumnya kakak-kakak boleh berdiri ya. Tangannya ke atas, boleh tangannya dikedepankan, boleh tangannya diputar-putar, boleh tangannya diturunkan. Lagi dua tangan diangkat, kemudian dikesampingkan, kemudian turunkan lagi. Nah, kalian mengikuti instruksi Bu Santi. Ibaratnya Bu Santi itu adalah yang memberi instruksi dan kalian adalah sebagai robot yang ikut melakukan instruksi ya. Jadi ketika ya si program itu membuat sesuatu, nah maka di situ robot itu tugas untuk melakukan apa yang diinstruksikan oleh si pembuat instruksi. Baik, silakan duduk kembali yang pertama. Teman-teman semua, kita akan melihat sebuah tayangan video ya. Nanti teman-teman tolong dilihat dengan baik, kemudian tolong perhatikan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Vlog Pipi dan Torak. Hari ini kita mau nonton di kamar lama. Yuk langsung aja kita lihat kamarnya. Oke teman-teman, ini kamarku. Di sebelah sini ada lagu. Kok berantakan lah? Iya nih ternyata. Ya udah yuk, kita bersih-bersih aja sekarang. Tada! Sekarang kamarku udah rapi. Tinggal barang-barang yang mau pakai nih, harus kita buang. Banyak juga ya sampahnya. Kita langsung keluar di luar aja ya. Tadi aku lihat ada tempat sampah. Yuk kita keluar. Kok Ya baik, teman-teman, dari video yang tadi sudah ditayangkan, apa yang kalian lihat? Apa lagi? Apa yang kalian lihat tadi? Dan tayang video dari awal sampai akhir. Kamar, yang apa kamarnya? Kamar kalian kayak gitu nggak? Ya, yakin. Banyak apa? Berantakannya apa saja? Bekas makan ya, bekas makan. Bukannya dibuang ke tempat malah berantakan di kamar. Coba kalian perhatikan, kalau seandainya sampah itu tetap berada di kamar atau kita tinggalkan ke sekolah kemudian pulang lagi, kira-kira apa yang terjadi di dalam kamar kalian tuh? Banyak kano ya, bau, banyak lumut. Berarti kan selain kotor juga bisa menimbulkan penyakit. Ya, misalnya mau melakukan simulasi kepada kalian, ya bagaimana caranya? Nanti kalian akan, Ustaz minta keluar, Ustaz kasih waktu 5 menit, cari sampah yang ada di sekitar, ya. Itu nanti kalau ambil, tiap kelompok, ya, ambil. Kemudian nanti kita akan coba menggunakan mesin untuk melakukan mendeteksi antara itu organik atau anorganik. Siap? Ada yang ditanyakan? Paham? Baik. Teman-teman perhatikan, ini Ustaz sengaja membuka hanya 4 laptop karena kita akan melakukan kelompok ya. Nah, kita belajar bagaimana caranya. Ternyata pemilahan sampah itu bisa dilakukan menggunakan alat bantu ya. Nanti kalian ikutin Bu Santi, nanti boleh tiap kelompok itu nanti ada yang bagian aktif ya, mengerti untuk masuk ke dalam aplikasi. Namanya aplikasinya adalah Teachable Machine. Di situ sudah semuanya, ya. Di sini boleh kalian ketik, boleh ikutin Santi. Teachable, bisa seperti itu. Teachable Machine. Ada? Sudah Bu? Sudah Bu. Sudah? Sudah? Ketemu? Sudah? Sudah nak? Kalau sudah tolong beli kabelnya. Oke, sudah ketemu seperti ini. Oke. Kalau sudah ikuti get start. Get start. Oke. Sudah Bu.
Sudah, Bu. Ada? Lihat, nah, ada kelas 1. Ada? Nah, kalian pilih kelas 1-nya kalian ganti jadi sampah organik. Tulis sampah organik. Ada webcam? Nah, webcamnya kalian pencet. Kemudian kalian temukan sampah apa tadi yang termasuk organik. Nah, disorot. Bentar. Oke, ada ketemu? Ini bentar. Caranya seperti ini, perhatikan Bu Santi. Disorotkan ke kameranya, ya. Sambil ada hold to record, ada? Hold to record ada? Sambil disorotkan dipegang, kemudian pencet hold to recordnya. Pencet, sudah? Beberapa sisi bolak-balik, lagi klik lagi bolak-balik. Sampah organik, ya, bolak-balik. Pencet lagi. Oke? Nah, sudah? Kalau sudah, kita balik ke kelas 2. Bawah. Oke, kelas 2 sudah. Kelas 2-nya klik lagi, sayang. Kelas 2-nya klik lagi. Kalian tulis sampah anorganik. Sudah? Kalian temukan apa? Coba kita cari cara. Yang pasti sorotkan lagi, di webcam lagi. Sudah? Ketemu? Yang tempat plastiknya ada? Sorotkan. Kemudian hold to record. Posisinya beda-beda. Ini, terus posisinya misalkan bolak-balik. Ini. Sudah? Semuanya? Sudah? Baik, kalau sudah, nah lihat Bu Santi. Di sini ada trial model. Nih di sini, nih. Ada? Boleh diklik sama kalian. Klik. Nanti lihat di situ lagi bergerak dari proses. Iya. Sudah? Oke. Sudah? Sudah, Kak? Yang bergerak di sini. Coba kita tes, ya. Misalnya tes yang tadi kita sorot, ini benar nggak? Masuk kemana tuh dia? Nih, ya 100% ya. 100% di sampah tadi ya, ini ya. Panjang berarti ini dia bisa mendeteksi. Tuh, ya. Seperti itu. Coba teskan lagi. Yang lainnya. Teskan lagi. Ada dulu. Nah, ketemu ya? Ketemu ya? Oke. Baik, kalau sudah teman-teman boleh duduk rapi kembali. Baik, Bu Santi bagikan LKPD sampah organik dan sampah organik apa saja yang kalian temukan. Ya, nanti boleh dicatat. Sebelumnya tulis nama kelompoknya siapa saja. Siap? Pak? Oke. Nanti bagikan masing-masing, silakan berdiskusi. Tadi kalian menentukan. Baik teman-teman, Bu Santi tadi sudah kasih LKPD-nya. Bu Santi akan menilai di sini bagaimana keaktifan kalian. Ya, tidak melihat saja temannya, tapi membantu temannya untuk berdiskusi ya, untuk mengisi jawaban tadi. Silakan isi mana saja atau apa saja yang kalian temukan. Ya, sampah organik dan juga sampah organik. Oke. Ada yang udah dapatin? Kalian? Ya.
Ya, boleh tulis. Apa aja yang kalian temukan sebanyak-banyaknya ditulis. Oke, sudah? Oke, baik. Yang lain juga. Aku mau nanya satu. Udah mau main. Ini mau minta tolong dong. Kelompoknya Nova disebutkan, presentasikan apa yang tadi Novel temukan sama kelompoknya. Boleh sebutkan organik dan juga organik. Boleh Mas Novel, yang lain teman-teman diperhatikan ya. Boleh disebutkan Novel, ada apa aja? Organiknya? Daun. Daun apa? Ada daun, terus? Organik atau Terus? organik botol plastik. Botol plastik, terus? Organik apa lagi? Organiknya kulit pisang. Kulit pisang. Kemudian kelompoknya ada menemukan apa aja di organik dan anorganiknya? Organiknya tas, ya, tas. Terus air mineral. Tadi juga sampai air mineral ya. Kemudian ada nggak berkali-kali pengulangan barang yang sama yang kalian temukan? Tadi temukan yang barang yang sama dengan botol air mineral, apa lagi? Ya sama ya air mineral, terus tadi gelas es, ada daun, kemudian ada apa? Nah itu namanya adalah pengolahan pola, jadi berulang. Kemudian tadi kalian ini nggak? Botol plastiknya kalian mikirin nggak? Mereknya tadi apa yang diambil? Mikirin merek nggak? Ini cuma mereknya, misalkan ini apa namanya yang air mineral layarnya aku yang lain lagi nggak kan? Kalian tidak fokus dengan merek apapun diambil, itu berarti namanya abstraksi ya. Kemudian ada berapa jumlahnya air mineral tadi yang diambil bukan mineral? Dihitung ya sama kalian, ada banyak berarti itu adalah algoritma. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Paham? Kalian sudah pernah melakukan ini? Ini tadi apa, kita membuat aplikasi apa namanya? Reachable. Gampang susah? Mau lagi? Oke, nanti ternyata ya hal seperti kalian itu semua mampu ya membuat program, bisa ya. Nah itu nanti kita akan coba ulangi kembali nanti ya. Dan ternyata ini juga bisa menjadi petugas sampah yang cerdas. Baik teman-teman, kita sudah selesai pembelajaran kita. Kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah tadi kita belajar coding dan KA. Tadi tentang apa saja? Ya, tadi ada yang namanya apa? Dekomposisi, algoritmi, kemudian abstraksi, dan pengolahan pola. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Mudah-mudahan paham nggak materi yang disampaikan? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Misalkan minta maaf. Kalau misalkan ada hal yang kurang berkenan, kita ingat ya bahwa kita sebagai manusia harus menjaga alam ini karena